Terima kasih kami sampaikan dari perwakilan KPU yang telah menyampaikan beberapa hal yang cukup penting untuk diperhatikan oleh para ketua dan pengurus DPC Partai Demokrat maupun para ketua dan sekretaris PAC. Kalau boleh saya rangkum dari beberapa yang disampaikan, ada poin-poin penting untuk pendaftaran yang harus kita siapkan. Pertama, SK kepengurusan DPC Kabupaten Indramayu, ini tugasnya DPC, yang intinya di dalam kepengurusan itu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan, betul ya Pak? Nah, seperti itu. Mudah-mudahan di Demokrat ini ya kurang lebih 35% perempuan, cantik-cantik lagi Pak perempuan. Supaya semangat. Yang berikutnya adalah SKPAC. SKPAC nanti akan kami perbaharui sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru. Berikutnya database kita ini berarti 1% dari jumlah penduduk atau 1.800 paling tidak. Ya, insya Allah kita lebih dari itu. Kemudian dari database keanggotaan itu, ini perlu disampaikan kepada para ketua dan sekretaris PAC dari seluruh materi yang paling penting tugas Anda nanti adalah masalah terkait dengan ini. Database 1.800 kalau kita bagi menjadi 6 dapil berarti kurang lebih berapa? 300. Itu yang harus dipersiapkan oleh PAC minimal, dan itu akan menjadi penilaian bagi kami di DPC siapa yang paling banyak di antara PAC-PAC yang menyediakan anggotanya ini. Ada hadiahnya nanti. Kemudian keanggotaan itu harus disertai dengan kopi KTP, dan KTP-nya ini KTP elektronik, bukan KTP surat keterangan atau yang lain-lain. Itu harus KTP elektronik. Kemudian surat kepemilikan kantor DPC, alhamdulillah Pak Habib dari Demokrat sudah memiliki sendiri, aman, tidak kontrak-kontrak, dan ini permanen punya DPC Partai Demokrat. Ini murni dari jerih payah kader-kader Partai Demokrat, bukan sumbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan, asli milik Partai Demokrat. Berikutnya adalah surat keterangan domisili dan dari kepala desa, atau juga perlu barangkali perlu diketahui juga oleh kecamatan juga kami siap. Alhamdulillah ini. Kemudian nomor rekening atas nama parpol yang biasa ini ditandatangani oleh berdua adalah ketua dengan bendahara, kami sudah biasa. Kemudian menunjuk 2 orang menjadi license officer dan 2 orang menjadi operator sipol. Itu berarti ada tambahan 2 ya Pak ya terus sekarang. Kalau dulu cukup 2 orang, berarti sekarang harus ada 4 orang. Ya. Siap, kami akan kami siapkan semuanya. Saya kira itu teman-teman ketua dan sekretaris PAC yang tadi disampaikan hal-hal yang paling penting dari KPU. Tadinya Pak Habib, kami ini sengaja memang mendahului sebelum partai-partai lain melakukan pendidikan politik, kami dahului dengan pendidikan politik Partai Demokrat ini. Maka kalau KPU ini pertama kali menyampaikannya kepada Partai Demokrat, memang sengaja kami ingin mendahului itu, supaya kader Partai Demokrat lebih tahu dulu daripada kader-kader partai lain, begitu. Kemudian terkait dengan masalah isu penataan dapil, kami juga mohon nanti perkembangannya. Kalau seandainya itu jadi dilakukan penataan dapil, perubahan dapil,
Ya, kami akan melalui liaison officer kami akan menugaskan ke KPU Pak untuk memohon datanya seperti apa perubahan Pak KPU. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi sesi pertama yang telah disampaikan oleh KPU, mudah-mudahan ini dapat dipahami dan dipersiapkan karena sebentar lagi agenda itu, rangkaian kegiatan dari KPU itu akan segera dimulai. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bib atas waktu dan kesempatannya yang sangat penting kepada Partai Demokrat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sangat kami pahami semuanya dan bermanfaat bagi seluruh kader Partai Demokrat. Berikutnya, Pak Bapak dulu. Barangkali ada rekan-rekan dari para ketua dan sekretaris PAC yang ingin menyampaikan pertanyaan, ada hal-hal yang belum dipahami atau bagaimana, kami persilahkan. Silakan. Tolong mic-nya. Baik, silakan berdiri Pak, berdiri dari PAC Tugdana, oke. Database. Ya. Baik, tadi pertanyaannya terkait dengan database Pak. Itu tugas dari kami sebenarnya dari DPC. Kita bukan 1.800 itu kemudian menjadi 1.800. Bisa jadi DPC akan menentukannya lebih dari itu. Misalnya DPC akan mempersiapkannya 3.000. Kalau 3.000 berarti kalau kita bagi per kecamatan, hitungnya per kecamatan, 3.000 dibagi 31 atau 3.100 lah supaya enak. Berarti kan satu PAC harus menyediakan 100. Nah, 100 itu harus dilengkapi dengan KTA jelas itu KTA. Kemudian juga dilampiri dengan kopi KTP elektronik. Karena ini verifikasi kita adalah verifikasi administrasi, maka administrasi itu harus benar-benar nyata dan jelas. Itu begitu ya Pak. Ini pertanyaan bagus dan memang fokus untuk operator nanti di sini, yaitu tentang KTP dan ATA. Yang pertama, nama antara KTP dengan yang di KTA ya harus sama. Kalau terjadi perbedaan berarti nanti yang di KTA menyesuaikan dengan KTP itu. Karena KTA dan KTP nanti di scan ke sipol, dimasukkan ke sipol. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan dari 100, kalau memang nanti 100 per kecamatan itu tidak ada double. Katakan satu KTP ada 3 fotokopi atau 4 fotokopi, ini kan nanti jadi masalah, tolak di sipol karena berbasis tik. Yang kedua. Yang ketiga, pastikan ketika diminta itu yang bersangkutan memang bersedia dan paham bahwa untuk sebagai KTA anggota daripada Partai Demokrat. Itu yang dipastikan. Karena khawatirnya nanti ketika ada dari partai lain, dia juga menyerang KTP. Nah, ketika ada persoalan kan, oh enggak saya mah Demokrat, enggak ke partai lain, enak kan nanti kan. Dia harus pastikan, karena pengalaman kemarin kita verifikasi calon perseorangan itu banyak persyaratan tapi tertolak gara-gara verifikasi itu. Jadi orangnya tidak mengaku bahwa KTP-nya diminta untuk sebagai pendukung. Kalau di sini berarti sebagai anggota. Jadi
satu, kegandaan internnya jangan sampai fotokopinya double. Kedua, pastikan dia tidak ke partai lain. Cuma juga nanti sudah masuk ke Demokrat, ternyata dia juga ambil KTP ke partai lain, ada KTP-nya juga. Nah itu, nanti akan ada verifikasi lebih lanjut terkait dengan hal yang seperti itu. Ketentuannya belum kita bahas dalam regulasi sekarang ini. Dan ada yang terlupa, mohon maaf, saya secara pribadi dan juga kelembagaan mengucapkan ulang tahun yang ke-20 2 dekade untuk Partai Demokrat. Sukses untuk Partai Demokrat. Sudah punya modal 3 kursi, tinggal bagaimana mengelola pemilu ke depan. Semuanya terbuka dan kami sebagai penyelenggara siap melaksanakan sesuai dengan regulasi dan on the track. Dan sudah kita buktikan dalam pemilu dan pilkada kemarin, tidak ada permainan suara, tidak ada permainan lain sebagainya. Teman-teman semua sudah menilai dan percaya kepada kami. Kebetulan juga nanti dalam pelaksanaan pemilu besok itu kami masih terlibat, walaupun nanti tidak sampai pada pencoblosan. Jadi kita akhir masa jabatannya Oktober 2023, coblosannya Februari, beberapa bulan lagi itu berarti. Itu mungkin dari saya. Selamat untuk Partai Demokrat. Terima kasih Pak Agil atas ucapan selamatnya. Ini KPU yang mengucapkan selamat. Jadi mudah-mudahan ini luar biasa dan angin segar bagi Partai Demokrat untuk ke depan. Amin. Terima kasih Pak KPU. KPU yang menjadi materinya. Oh. Terima kasih Tuan Ciwani. Ya. Baik, teman-teman para Aceh serta pendidikan politik, sesi berikutnya mengenai undang-undang tentang partai politik, karena nyambung tadi dari KPU yang nanti akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Sandi Jaya Basa, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Indramayu. Padanya kami bersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu Pak Insinyur Sri Budi Harjo, yang saya hormati Sekretaris DPC yang sekarang lagi izin sakit, semoga beliau segera dapat sehat kembali agar bisa aktivitas bersama kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu dan juga para anggota fraksi DPRD Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati para ketua dan sekretaris PAC seluruh Kabupaten Indramayu dan hadirin semua yang saya cintai, terutama ibu-ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama dapat menghadiri kegiatan politik dan HUT 2 dekade Partai Demokrat. Baik, langsung saja sebelum ke materi biar gak ngantuk Pak. Pak Bapak Karna izin untuk iya dulu ya. Biar gak ngantuk. Segar Pak. Perasaan kita kuat, perasaan kita bangkit. Iya. Luar biasa. Ada suara Ustaz tuh ya. Nanti berapa duduk? Iya. Oh, mantan.
perlu kita ketahui bersama dalam apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi pada waktu pagi ya, partai kita itu berumur 20 tahun, lagi kadang-kadang lah lagi ayu ya, partai yang sangat muda, namun memiliki banyak prestasi. 2 kali periode memiliki presiden Indonesia dan pernah menjuarai pemilu nasional di tahun 2009. Karena itu kami sangat merindukan Pak Aris, apalagi pada waktu itu Pak Aris 2009 menjabat sebagai ketua fraksi ya, dan saya masih nyawang-nyawang Pak Aris. Artinya saya pada waktu itu menjadi PAC itu termotivasi melihat anggota DPRD, anggota fraksi yang ada di DPC Indramayu ini. Oleh karena itu pada teman-teman PAC saya berharap agar ada yang mewakili PAC berikutnya yang menjadi wakil rakyat yang ada di Indramayu. Dan pada tahun 2009 kursi yang ada di Senayan saya berdatangnya ada 148 kursi di Senayan pada waktu itu 2009, dan di 2014 turun menjadi 61 kursi, dan di 2019 lebih turun lagi 54 kursi, dan di DPRD provinsi pada tahun 2009 memiliki 28 kursi ya guys. Itu sangat fantastis di DPRD provinsi. Sampai sekarang belum ada yang mengatasi jumlah kursi tersebut. PDIP saja nggak sampai segitu Pak. Sampai sekarang di DPRD provinsi didominasi oleh Partai Gerindra tidak melampaui 28 kursi. Namun di 2014 pada saat itu terjun payung 17 sampai 12 kursi, dan di 2019 turun lagi sampai 11 kursi. Namun saya sebagai ketua fraksi kami juga memberikan apresiasi pada ketua DPC Partai Demokrat. Dari 2014 3 kursi, dan di 2019 malah naik Pak 3 kursi setengah. Seharusnya 4 kursi, cuma Pak Untuk mungkin sebangunnya kurang tepat dari 3 kursi setengah, kurang setengah lagi. Dan hasil suaranya juga naik ya, dari 50 ya. Nah artinya kita jangan harus semangat ke depan. Saya yakin dengan kinerja ketua umum kita Pak AHY, Demokrat ke depan akan lebih naik lagi. Apalagi dengan hadirnya tokoh-tokoh baru yang ada di Kabupaten Indramayu, insya Allah akan menambah kekuatan baru, dan juga kita tidak di sisi selatan Indramayu belum pernah menghasilkan suara yang lebih banyak, tapi di tahun 2019 ini kita mulai kabar dari selatan yang diwakili oleh Pak Karyadi. Saya yakin Demokrat sudah komplit dari ujung selatan dan juga dari timur Pak Zumiko, dan di tengah wilayah Jatibarang ada saya dan Mas Depan, dan insya Allah dapil 1 juga akan kembali mendapatkan kursi lagi lah. Karena Pak Aris juga sekarang sudah mulai ganteng dan warna birunya Pak. Pertanyaan siap. Baik, kami langsung ke materi ya, karena sudah kami sampaikan tadi beberapa prestasi dari Partai Demokrat, dari mempunyai presiden 2 periode dan sampai menjadi juara pemilu nasional, dan insya Allah ke depan harus menjadi juara nasional lagi.
Walaupun tadi sudah dibahas ya Pak mengenai undang-undang pemilu, mungkin kami hanya sedikit menambahkan, tapi sudah dibaca. Masih ada cukup lah. Tinggal nanti PAC yang nomor saja di sini sudah ada. Harapan saya tadi PAC sekarang sudah kira-kira berubah mindset. Yang dulu PAC mengejar nasi bungkus, sekarang PAC Demokrat harus memberikan nasi bungkus pada asatidnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semangatnya ketua fraksi untuk memberikan spirit kepada teman-teman sekalian, karena beliau berawal dari ketua PAC, satu-satunya ketua PAC yang mencalonkan dan kemudian berhasil dan menduduki prestasi di DPRD Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan dengan contoh dan teladan yang telah disajikan oleh ketua fraksi kita dapat ditiru oleh ketua-ketua PAC yang lain yang juga ikut berkompetisi di pemilu legislatif yang akan datang. Baik, materi tentang perkembangan undang-undang partai politik sudah ada di makalah itu dan itu bisa dibaca. Itu kami beserta penyaji pemateri merangkumnya. Kalau disajikan semuanya tentu banyak sekali, tapi itu hal-hal yang pentingnya dan itu harus dipahami oleh para ketua PAC, wabil khusus yang akan mencalonkan anggota legislatif. Jadi harus tahu undang-undang partai politik, kemudian terkait juga dengan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar terus sampai dengan peraturan daerah. Kemudian juga mengenai perkembangan undang-undang partai politik yang berlaku sekarang. Dan ada satu hal yang ingin saya tambahkan terkait dengan undang-undang partai politik ini, bahwa partai politik peserta pemilu perkembangannya itu dipengaruhi oleh parliamentary threshold. Parliamentary threshold itu ambang batas minimum bagi partai politik untuk mengikuti pemilu yang akan datang berdasarkan perolehan anggota DPR RI atau jumlah suara secara nasional. Ambang batas itu dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu terus mengalami perubahan. Maksud dan tujuannya peningkatan dari ambang batas dari 2,5% waktu tahun 2009, kemudian pemilu 2014 ditingkatkan menjadi 3,5%, dan 2019 menjadi 4%. Nah, dengan meningkatnya 4% angka parliamentary threshold ini merupakan tantangan bagi kita untuk sekuat mungkin memenangkan partai politik yang kita ikuti. Karena suara nasional itu berawal dari suara daerah, dari kecamatan, dari desa, dari tiap TPS. Sehingga kekuatan partai politik itu sesungguhnya bukan ada di DPC, bukan ada di DPD, tetapi berada di TPS. Kekuatannya ada di desa dan desanya ada di TPS itu. Nah, oleh karena itu para ketua PAC mulai dari saat ini jangan dibiasakan kita ketika mencari kader-kader di tingkat rankingnya itu selalu dadakan. Tolong persiapkan, ini pemilu yang akan datang ini adalah momentum kita. Ini ada fenomena, kalau saya amati ini seperti fenomena di tahun 2009. Dulu Pak SBY naik itu juga karena dicerca
dimaki dan sebagainya oleh penguasa pada saat itu. Ini demikian juga yang terjadi pada kita sekarang ini. Kenapa mereka pada mengganggu kita? Itu karena tren kita secara survei baik popularitas maupun elektabilitas terus mengalami peningkatan dan tidak pernah turun. Bahkan ketika kemarin kita diganggu dengan adanya KLB ilegal itu, bukannya malah turun tapi justru malah meroket elektabilitas kita. Nah, ini yang harus kita pahami, kita cermati bahwa peluang itu akan terjadi seperti tahun 2009. Oleh karena itu, pada teman-teman ini harus disikapi peluang ini. Saya kira itu tambahan dari saya terkait dengan masalah undang-undang partai politik, ya, perkembangan parliamentary threshold yang saya sampaikan tadi. Ya, yang lain-lainnya mungkin bisa dibaca karena mudah-mudahan yang kami susun di situ sudah cukup jelas. Kalaupun ada hal-hal yang belum jelas, kapan saja bisa ditanyakan pada kami di DPC ataupun di fraksi. Kemudian ada satu lagi mungkin yang untuk memberikan spirit saja kepada rekan-rekan PAC bahwa dulu waktu ketua fraksi ini mencalonkan anggota legislatif tidak ada pembekalan yang dilakukan seperti ini terkait apa tupoksi anggota DPRD. Tidak ada. Karena beliau ini mantan ketua PAC, jadi mungkin tergugah, sehingga pada pendidikan politik kali ini juga disajikan ulang tupoksi anggota DPRD. Nah, ini merupakan perhatian dari ketua fraksi kepada rekan-rekan para ketua PAC supaya benar-benar tahu dan siap jika suatu saat harus mencalonkan anggota legislatif. Baik, saya sedikit terangkan waktu operasi ya mengenai posisi apa sih di DPRD itu. DPRD itu terdiri dari 4 lembaga. Yang pertama adalah pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD itu jumlahnya 4 orang. Dan itu dipilih oleh partai politik, diusulkan oleh partai politik yang memperoleh suara atau jumlah anggota terbanyak berdasarkan ratingnya. Kalau di Indramayu yang paling banyak suaranya Golkar, tentu maka pimpinan DPRD-nya, ketua DPRD-nya dari partai Golkar, dan wakilnya berurut-urut partai-partai lain yang secara berurutan dari ranking 1 sampai ranking 4. Nah, itu kenapa pimpinan DPRD dari partai itu pertimbangannya dari jumlah anggota. Ya. Kemudian ada alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD itu terdiri dari badan musyawarah, badan kehormatan, badan legislasi atau yang sekarang mungkin dikasih nama badan pembuat peraturan daerah atau Pemperda, dan komisi-komisi. Kebetulan Pak Ketua Fraksi ini juga